Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Marsela MPD. Saya merupakan salah satu peserta kompetisi guruinovatif.id. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertema simulasi komunikasi digital. Saya merupakan guru di salah satu SMK Perbankan Alumnika di Kota Palu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang search engine atau mesin pencarian. Nah, di sini sebenarnya kita sudah sangat familiar menggunakan search engine ini karena ketika awal kita membuka internet, kita sudah diarahkan untuk mencari sesuatu yang berada di internet tersebut. Lebih tepatnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik penelusuran search engine. Nah, jadi search engine itu atau mesin pencari merupakan sebuah sistem software yang dirancang untuk dapat melakukan pencarian berbagai informasi yang tersimpan dalam layanan www, file transfer protocol atau FTP, mailing list atau newsgroup yang berada di dalam sebuah atau sejumlah batasan jaringan. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya ribuan macam search engine yang digunakan oleh masyarakat, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada yang namanya Google, tentu rekan-rekan semua sudah sangat familiar dengan Google ini, karena mungkin 90% masyarakat di Indonesia menggunakan Google sebagai mesin pencariannya. Selanjutnya ada juga MSN, kemudian ada Yahoo. Selain itu ada Yandex, kemudian ada yang namanya Baidu. Nah, kalau Yandex tadi dari negara Rusia, mereka membuat sendiri mesin pencariannya. Kemudian Baidu ini dibuat oleh salah satu kampus di Cina. Kemudian mereka membuat aplikasi yang bernama Baidu sebagai mesin pencarian. Nah, selain mesin pencarian itu ternyata punya komponen-komponen rekan-rekan. Yang pertama itu ada yang namanya web crawler, program otomatis yang memiliki kemampuan mengikuti tautan yang ditemukan di halaman web sekaligus mengumpulkan semua informasi. Jadi ketika pertama kali kita mengetik kata di search engine di Google, itu kita akan diarahkan ke tautan-tautan gitu yang sesuai dengan apa yang telah kita ketik. Selanjutnya Spider. Nah, Spider ini merupakan program otomatis untuk mengunduh dokumen yang ditemukan pada web oleh web crawler. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam tautan tersebut, akan ada file mungkin yang akan kita download. Nah, ini difasilitasi oleh Spider. Selanjutnya indexing system, program untuk membaca halaman-halaman yang diunduh oleh Spider. Jadi kemungkinan beberapa komputer itu akan berbeda indexing sistemnya karena ada komputer yang bisa membaca file tertentu, ada yang tidak. Nah, ini difasilitasi oleh indexing system. Selanjutnya basis data. Jadi basis data ini tujuannya untuk mengumpulkan semua data-data yang sudah diunduh oleh pengguna menjadi yang namanya base data gitu atau database. Selanjutnya search system. Ketika pengguna mengetik kata atau frase di search engine, maka search system itu akan mengarahkan kepada keywordnya atau kata-kata yang sudah diketik oleh pengguna. Jadi frase-frase atau kata-kata yang kita inginkan itu akan muncul, dan ini difasilitasi oleh search system. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata ketika kita menggunakan search engine itu terdapat beberapa teknik gitu supaya memudahkan kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita cari dengan cepat dan tepat. Yang pertama, tekniknya itu adalah dengan menggunakan karakter matematika. Di sini ada tanda plus, tanda minus, tanda kutip, dan kombinasi beberapa tanda. Untuk tanda plus, ketika Anda melakukan pencarian dengan menggunakan kata lebih dari satu, misal teknik memancing ikan lele, nah itu ditambahkan tanda tambahnya di antara kata-kata tersebut gitu. Selanjutnya di tanda minus melambangkan pengecualian. Misal ingin mencari tentang teknik memancing ikan, tapi tidak ingin ada kata-kata lele. Nah, maka kita tinggal tambahkan minus di sebelum kata lele. Selanjutnya, tanda kutip 2. Pencarian dengan keyword yang merupakan satu kesatuan, misal audit security. Nah, audit dan security ini adalah dua kata yang berbeda ya.
yang berbeda makna, tetapi kalau digabungkan kata-kata tersebut apakah akan sama maknanya? Nah, kita bisa menggunakan tanda kutip dua supaya hasil yang tampil lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, kombinasi tanda plus, minus, dan tanda kutip dua ini bisa menampilkan suatu hal dengan pengecualian juga. Jadi kita mencari kata belajar, audit security, minus bank. Nah itu. Jadi kata-kata bank itu tidak akan muncul rekan-rekan semua karena kita sudah membuat tanda pengecualian sebelumnya. Selanjutnya tentang teknik yang kedua adalah simbol boolean. Nah, di sini simbol boolean ini ada beberapa kata, ada and, or, not, near, dan kombinasi boolean. Sebenarnya ini lebih kurang sama dengan karakter matematika tadi, tapi kalau tadi kan tanda-tanda, nah kalau ini bentuknya kata ya atau frase. Yang pertama adalah and. Penggunaan and sama dengan penggunaan tanda plus. Jadi maknanya sama dengan tanda plus yang kita gunakan ketika menggunakan karakter matematika. Or, penggunaan or akan mendapatkan hasil yang sama apabila menggunakan spasi. Misal, audit or security sama dengan audit spasi security. Kemudian not, penggunaan not sama dengan penggunaan tanda minus ya, pengecualian artinya. Jadi tidak akan muncul tuh kata-kata yang sebelumnya ada kata not-nya atau ada tanda minusnya. Near, untuk mencari dua kata yang berdekatan. Selanjutnya yang terakhir ada namanya kombinasi boolean. Nah ini misal Anda akan mencari definisi audit atau audit security, maka dapat diketik definisi and buka kurung audit or security. Jadi di sana akan muncul definisi audit security dengan tepat gitu. Jadi akan muncul sesuai dengan hasil yang kita inginkan dan akan diarahkan oleh mesin pencarian. Selanjutnya, jadi tadi sudah ada dua tekniknya dan yang selanjutnya itu ada 4. Yang C, pencarian berdasarkan host. Misal nih, kita ingin melakukan pencarian kata audit pada website, jadi kita sudah masuk ke salah satu website namanya isacha.org contohnya, maka pengetikannya adalah audit host isacha.org. Jadi ada kata-kata audit di depannya. Tapi kalau ingin lebih memudahkan, misal kita sudah masuk webnya nih, tinggal control find aja, control find, control F, kemudian ketik kata yang kita inginkan, misalnya host, dan nanti akan muncul apakah ada di halaman tersebut atau di web tersebut atau tidak ada. Selanjutnya yang D, pencarian berdasarkan tipe file. Jadi kalau rekan-rekan mau mencari sesuatu yang menginginkan bentuk file tertentu, PDF atau Word atau PPT, jadi silakan tambahkan kata-kata atau file tipenya di ujung kalimat yang kita inginkan. Mau mencari audit security PDF, nah maka yang akan muncul di mesin pencarian tersebut materi tentang audit security yang berbentuk PDF. Begitu juga kalau tipe lain gitu kan. Selanjutnya yang E, pencarian berdasarkan judul situs. Apabila pengetikan pada search engine title _2 audit, maka search engine akan menampilkan situs yang mengandung judul audit gitu. Jadi titelnya audit, maka akan muncul tentang audit juga. Pencarian berdasarkan URL. Nah, di sini bisa dengan manual atau copy paste dari URL yang telah rekan-rekan punya. Tinggal dipaste di mesin pencarian, maka di enter akan muncul gitu kan. Atau secara manual, in URL _2 audit kalau kita mau mencari audit gitu kan. Jadi in URL _2 audit dan akan muncul pencarian tentang audit. Nah, cukup rekan-rekan semua materi pembelajaran dari saya tentang search engine atau mesin pencarian di internet dengan beberapa aplikasi yang sesuai selera kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.